di mana? Hati. Sama, betul ya? Sama. Dalam artian kalau di hati kita nggak dengar, kalau bisa di pause, alhamdulillah. Kalau nggak bisa selama headset, ya, suaranya nggak keluar, nggak ada suaranya di luar, maka tidak masalah. Yang penting jangan ikut-ikut. Terus nyun sewu, dijeding, beres-beres sambil alhamdulillah ya jangan. Ini mawar yang di stop. Kalau masalah lanjutnya di headset atau masalah kok ya? Saya cuma ini semuanya ini ada pertanyaan dari panitia. Aku punya satu gini aja udah 10. Oh kalau semisal bagaimana kalau semisal waktu wudhu lupa di tengah-tengah lupa gerakannya. Lupa utang pas wudhu, nyun sewu mungkin pas kiringan utang nyun sewu wudhu kami ngitung utang semisal tiba-tiba aku mau basuh tangan dulu ya kok tiba-tiba jagal sirah semisal ini pribon diulang bagian yang tadi di nomor namanya dimamangi tangan belum ya nah tapi biar kalau sudah jelas itu bahasa jadi aku karena Aryati bisa contoh gini kita lagi basuh kuping mau sirah sama dapat dereng jalan tinggal lagi sekali wis basah namun kalau sudah basah berarti dia sudah membasuhnya karena yakin tersebut akan menghilangkan keraguan jenengan karena basahnya rambut termasuk yakin. Ibu kalau bisa dilihat ya kalau urutannya salah sih kalau urutannya salah nggak bisa karena wudhu itu harus tertib beda kayak mandi tadi nih, mandi apa? Mandi kan nggak masalah ya? Ya mandi basah boleh, mandi basah mandi basah itu kalau mandi basah nggak harus taktik. Jadi kalau misal sakit dilihat dari tadi rambutnya udah basah, berarti kontak susah kok maka sakit mungkin dibuat tanda bahwa tadi sudah kita besar. Tapi kalau misal nggak bisa diulang, contoh dia habis mandi, berarti posisi tubuh sudah basah semua, anggota tubuh sudah basah semua. Makanya kita nggak bisa ngerti yang terakhir dibasuh yang mana lupa plong. Lah jadi makanya nyun sewu diulang lagi dari awal. Diulang dari tempatnya yang tadi dilakukan demikian. Terus lanjut. Yang sering itu ibu-ibu sudah wudhu selesai, terus kelihatan, ternyata masih ada tip X-nya. Tip X malah, tip X. Stipo. Kemarin aku nyuci atau piring masih kan enten kuteknya ada bisa. lupa. Dia kok beribun, wudhunya sah bener. Sah bener. Kalau mulangnya dari awal, nampak dari tengah. Awal. Dari wajah nampak dari tangan. Dari wajah nampak dari tangan. Dari tangan. Dihilangkan, yang menghalangi tadi dihilangkan dulu. Setelah dihilangkan langsung dibasuh. Setelah itu lanjut kepala malih, kaki malih. Karena dalam wudhu itu harus tertib. Wajahnya tidak perlu diulang. Loh, kok bisa lama loh padahal. Masa boleh? Boleh. Dalam wudhu urut niku wajib, tapi kalau langsung dilakukan segera, dalam bahasa Arabnya mualah, berturut-turutan segera dilakukan setelahnya antara satu rukun dengan rukun selanjutnya niku hukumnya sunnah. Sehingga kalau kita tidak lakukan tidak masalah. Kemudian yang selanjutnya caranya untuk sholat, semisal saya itu baru taubat umur 19 tahun, saya baru mau sholat. Sejak umur 12 tahun pas saya balik
Sampai umur 19 tahun, kurang itu bukan ada sholat. Saya tidak pernah sholat. Jadi saya punya hutang kodok sholat selama 7 tahun kira-kira. Dari mulai balik sampai umur 19 tahun pas taubat. Maka gimana cara mengkodoknya? Cara mengkodoknya adalah dengan cara kita kodok terus-menerus sampai yakin tidak punya kodok sholat. Ibu-ibu kita paling gampang sholat double. Pun paling gampang sholat double. Zuhur ben klik, zuhur ben 2, asar ben 2. Setelah waktu asar dan setelah waktu subuh, kan kalau digunakan sholat sunnah mutlak tidak boleh. Tapi kalau digunakan qadha boleh nggak? Boleh. Tidak ada waktu yang diharamkan untuk mengqadha sholat. Jadi, terus itu paling gampang. Haram. Qadha sholat kapanpun boleh. Jadi, niat yang qadha gimana? Niat dihormati waktu bagaimana? Zuhur asar di luar, terus bisanya jamak maghrib isya. Zuhur akhirnya asar dihormati waktu. Gimana caranya? Begitu ya? Niatnya jamak juga ada niatnya. Di sholat maghrib. Sudah, saya jawab. Mungkin masih ada yang berat bingung. Gimana caranya niat sholat dihormati waktu? Kalau misal nggak bisa sholat, bisa belas sakit sholat. Tuntutan kehidupan dari sholat, bisa saya daripada tidak sholat, mending ya harus sholat, jangan mending. Harus sholat. Gimana sholatnya? Dihormati waktu dulu. Niat dulu. Kalau kita nggak bisa sholatnya yang secara gerakan, maka yang penting di hatinya saya niat sholat dihormati waktu. Pun, menurut cekap. Saya niat sholat zuhur dihormati waktu. Pun, kalau dengan sakit gerakannya, gerakan sholat nggak apa-apa. Sakit-sakitnya, duduk dong sakitnya, dilakukan duduk sholatnya. Sebisa-bisanya kalau bisa. Kalau nggak bisa, maka ya yang penting ada niat sholat dihormati waktu. Itu pertama. Kedua, nanti ketika di waktu sholat yang panjenengan sudah bisa untuk sholat secara sempurna, qadha tadi yang sudah niat dihormati waktu, sholatnya apa saja diqadha. Okay? Niat qadhanya seperti biasa, cuma tinggal diganti qadhaan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya, cara niat jamak takhir. Semisal mau mentakhirkan sholat maghrib ke isya, kita kan harus niat jamak di waktu maghrib. Kalau nggak niat jamak, maka jadinya qadha sholatnya. Gimana caranya? Dia pun simple mawon, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat jamak takhir. Saya niat mengakhirkan sholat maghrib ke waktu isya. Boleh, bukan masalah. Atau pakai bahasa Arab ingin didengar rocok dan Indonesia orang-orang mantap. Akhirnya pakai Arab. Nama itu takhirul maghrib ilal isya lillahi ta'ala. Boleh. Terus ketika isya sholatnya seperti biasa. Panjenengan kalau bingung sholat jamak ibu-ibu, tinggal niat usolli fardhul maghribi jam'a takhirin lillahi ta'ala. Boleh. Jadi, usolli fardhu zuhri jam'a takhirin lillahi ta'ala boleh. Betul usah bingung niatnya. Yang penting niatnya sudah benar disebutkan jam'a takhirnya. Jadi terakhir nih, ketika dipaksa sama majikan untuk menyalakan dupa dan melakukan seperti gimana hukumnya, maka hukumnya kalau seandainya menyalakan dupa saja tidak ada gerakan untuk sibuk kufur beribadah kepada Tuhan mereka, tidak masalah. Tapi kok
disuruh untuk dosen kadang sujud kadang maka itu hukumnya haram. Jadi makanya gini aja, kalau solusinya bagaimana? Cukup pakai dupa saja. Dupa itu ya anggaplah itu sebagai wewangian atau kayak apa? Kita mengikuti perintah majikan saja sudah. Anggaplah itu wewangian lah. Ketika disuruh menghadap ya diam aja, nggak usah ada gerakan-gerakan yang lebih mengarah kepada syirik. Untuk selanjutnya dari panitia terakhir lagi makin lain diundang malih. Jenengan senang apa mboten? Jenengan senang yen pilih cangkir dijak nggih. Matur suwun sanget muga menapa ilmune bermanfaat. Semakin berkah. Jadi kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa SMS ke panitia nanti biar disampaikan. Niki ada sorbanan lagi, ada sorbanan lagi yang mungkin yang baru datang, yang belum sodako, monggo sampai sodako dari panitia. Kita baca sholawat lagi, sholawat Al-Quran mawon yang belum ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya monggo samiki donga sareng-sareng. Yang pertama hajat itu dipun kagem damel kita semua, dan yang kedua untuk keluarga kita, dan selanjutnya ini ada request untuk almarhum Newi bin Bapak Kalam dan almarhum Dani bin Bapak Karma dan almarhum Wardini. Alhamdulillah warahmatullahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'